Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membawakan suatu materi mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Yulia Afkarina Mahbubah dengan akhiran NIM 52. Yang kedua ada Arum Purnamasari dengan akhiran NIM 54. Yang ketiga ada Oktaviana Windiri Madani dengan akhiran NIM 55. Yang keempat ada Venus Dinar Maratu Sofia dengan akhiran NIM 79. Yang terakhir ada Sheila Dira Arum Az-Zahra dengan NIM 81. Yang kalian ketahui, budaya Indonesia itu sangat banyak sekali. Mari kita simak videonya. Pada slide berikutnya terdapat pengertian budaya dan kebudayaan. Budaya menurut Kuncharaningrat dalam bukunya Pengantar Antropologi tahun 2005 halaman 12 mengemukakan budaya di dalam Sanskerta Budi. Budaya adalah bentuk jamaknya dan dengan demikian kebudayaan dapat diartikan pikiran dan akal. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga cara atau sikap hidup manusia dalam hubungan secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, kasa, dan karya, baik secara fisik material maupun yang psikologis, ideal, dan spiritual. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara atau pola-pola pikir, merasakan, dan bertindak. 2. Unsur kebudayaan. Dalam setiap budaya terdapat di dalamnya unsur-unsur yang juga dimiliki oleh berbagai budaya lain. Kuncharaningrat menyebutkan unsur-unsur budaya yang universal meliputi sistem religius dan keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, dan peralatan. Setiap unsur-unsur budaya universal menjelma ke dalam 3 wujud budaya, yaitu A. Wujud budaya sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud budaya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam suatu masyarakat. 3. Wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia. Budaya Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, yang dapat dikategorikan berdasarkan pulau-pulau tempat tinggal berbagai suku. Berikut adalah beberapa kebudayaan Indonesia yang terkenal sesuai dengan pulau-pulau mereka. Pulau Jawa. 1. Suku Betawi yang dicirikan dengan ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang terbuat dari bambu, digunakan dalam berbagai acara untuk mengusir roh jahat dan menghibur masyarakat. 2. Suku Jawa yang dicirikan dengan wayang kulit dan gamelan. Wayang kulit adalah seni pertunjukan bayangan yang menggunakan kulit sebagai media untuk menggambarkan cerita epik, seringkali berkaitan dengan ajaran moral dan budaya. Gamelan adalah ansambel musik tradisional yang terdiri dari alat musik seperti gong, kendang, dan saron, menjadi bagian integral dari berbagai upacara dan pertunjukan. Selanjutnya yaitu batik. Batik merupakan kain tradisional dari Indonesia yang dibuat dengan menggunakan canting. Membuat batik merupakan teknik yang sangat sulit dan membutuhkan pengetahuan khusus. Desain batik yang banyak dan indah dibuat dengan cara mewarnai kain berulang kali. Selanjutnya Pulau Sumatera. 1. Suku Minangkabau yang dicirikan dengan rumah gadang. Rumah gadang adalah arsitektur rumah tradisional yang terbentuk atap runcing
mencerminkan sistem matrilineal suku ini. 2. Suku Batak yang dicirikan dengan tari tortor. Tari tortor adalah tarian tradisional Batak yang biasanya dilakukan dalam upacara adat, menggambarkan gerakan yang dinamis dan penuh makna. Dan selanjutnya adalah tenun. Alat tenun digunakan untuk menjalin benang, baik secara membujur maupun melintang untuk membuat kain tenun. Karena setiap benang harus diposisikan dengan tepat untuk menciptakan desain yang indah. Menenun merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian tinggi. Dan yang terakhir adalah seni ukir. Salah satu media yang paling tradisional dan banyak digunakan untuk seni 3 dimensi adalah ukir. Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya akan ukiran. Dengan gaya dan teknik daerah yang berbeda, selain berfungsi sebagai ornamen, ukiran menyampaikan kualitas sosial budaya intelektual dan spiritual. Slide berikutnya yaitu pengaruh budaya luar terhadap perkembangan budaya Indonesia. Pengaruh budaya luar terhadap perkembangan budaya Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Masuknya budaya asing ke Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan budaya Indonesia. Beberapa dampak positif tersebut antara lain yang pertama, memperkaya keragaman budaya. Interaksi dengan budaya asing telah memperkaya keragaman budaya Indonesia. Berbagai tradisi, seni, dan gaya hidup baru telah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam budaya lokal, menciptakan hibriditas budaya yang unik. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Pengaruh budaya asing telah mendorong kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang seperti seni, arsitektur, dan teknologi. Yang ketiga yaitu ada memperluas wawasan dan pemahaman budaya. Interaksi dengan budaya asing telah memperluas wawasan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap keragaman budaya dunia. Hal ini dapat meningkatkan toleransi, saling pengertian, dan apresiasi terhadap perbedaan. Dampak negatif pengaruh budaya asing. Di samping dampak positif, pengaruh budaya asing juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan budaya Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu erosi nilai-nilai budaya lokal. Masuknya budaya asing yang kuat dapat mengerus dan mengikis nilai-nilai budaya lokal yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas dan jati diri budaya Indonesia. Yang kedua, westernisasi dan homogenisasi budaya. Pengaruh budaya barat yang dominan dapat menyebabkan westernisasi dan homogenisasi budaya di Indonesia. Gaya hidup, pola konsumsi, dan nilai-nilai yang diadopsi cenderung mengikuti budaya barat, mengabaikan keunikan budaya lokal. Yang ketiga ada pergeseran nilai-nilai tradisional. Masuknya budaya asing dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Yang keempat, degradasi moral dan perilaku. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan normal dan nilai-nilai lokal dapat menyebabkan degradasi moral dan perilaku dalam masyarakat. Berikutnya yaitu regulasi pelestarian budaya. Pelestarian budaya merupakan upaya yang terstruktur, didukung oleh berbagai faktor dalam internal maupun eksternal dari budaya yang dilestarikan. Proses ini melibatkan strategi dan teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik budaya tersebut. Pelestarian tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus beriringan dengan perkembangan di mana kelestarian berfungsi sebagai stabilisasi kehidupan manusia. Keberhasilan pelestarian budaya tergantung pada keberadaan dan penggunaan aktif budaya tersebut. Jika suatu budaya tidak lagi dipraktikkan, maka ia akan hilang. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama pelestarian adalah revitalisasi budaya yang mencakup 3 langkah penting menurut Profesor Al-Cidher Al-Wasilah. Yang pertama yaitu ada pemahaman untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya. Yang kedua, perencanaan kolektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelestarian. Yang ketiga, pembangkitan kreativitas dalam pengembangan budaya. Dengan pendekatan yang tepat, pelestarian budaya dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Keberlimpahan budaya dan seni Indonesia merupakan sumber daya yang sangat berharga. Kita berkontribusi pada peradaban global sekaligus menjaga identitas bangsa dengan menjaganya tetap utuh.
Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan cerminan kekayaan dan identitas bangsa yang luar biasa, dengan ribuan suku, ratusan bahasa daerah, serta tradisi yang beragam. Indonesia menjadi contoh nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Warisan budaya ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, seni, musik, tarian, kuliner, dan bahasa. Keragaman tersebut tidak hanya menjadi aset berharga bagi bangsa, tetapi juga simbol persatuan di tengah perbedaan. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya ini, masyarakat Indonesia dapat menjaga harmoni sosial sekaligus melestarikan warisan budaya untuk generasi yang mendatang. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.